Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Hawani, NIM 2105136. Nah, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil dari tugas saya, yakni UAS Hukum Perdata kelas 1A. Langsung saja kita masuk ke soal pertama. Jelaskanlah manusia sebagai subjek hukum dan badan hukum sebagai subjek hukum. Nah, mari kita bahas. Secara yuridis ada beberapa alasan manusia yang memiliki hak sebagai subjek hukum. Pertama, manusia memiliki hak subjektif. Kedua, otoritas hukum yang berarti kemampuan untuk menjadi subjek hukum, yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban. Soal yang kedua, jelaskan tentang hak milik, gadai, fidusia, dan hak tanggungan. Buktikan perbedaan dari masing-masing hak berikut dan contoh menurut sistem hukum Indonesia. Berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menerangkan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Gadai adalah salah satu alternatif untuk mendapat dana cepat dengan menjadikan barang bergerak sebagai jaminan atas suatu pinjaman agar dapat dicairkan kepada perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan. Selanjutnya, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan. Dan yang terakhir, hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Soalnya, apa itu perbuatan melawan hukum? Jelaskan dengan contoh menurut hukum Indonesia, serta apa bedanya dengan one prestasi. Lalu kaitannya dengan force majeure, silahkan dijelaskan. Nah, baik, kita bahas kembali. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya, serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum. Dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum, selain harus mampu membuktikan dengan adanya kesalahan yang sudah diperbuat debitur. Sedangkan dalam gugatan one prestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya one prestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar. Nah, kaitannya dengan force majeure adalah force majeure terjadi bukan karena kelalaian, melainkan suatu keadaan atau peristiwa yang berada di luar kendali para pihak. Selanjutnya soal nomor 4, apa itu daluarsa? Apakah ada kaitannya antara masa daluarsa ini dengan pembuktian perkara pidana dan perkara perdata dalam sidang peradilan? Daluarsa adalah mempertimbangkan ingatan akan kejadian yang telah hilang karena sudah terjadi lama, termasuk semakin sulitnya menemukan alat bukti yang bahkan telah lenyap seiring berlalunya waktu. Tentu saja harus mempunyai masa tenggang waktu agar seseorang dapat dihukum atau dinyatakan bersalah. Soal kelima, apa bedanya perikatan dengan perjanjian menurut KUH Perdata? Jelaskan dengan contoh konkret. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak. Berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, misalnya perikatan antara si penyewa gedung dengan yang punya gedung. Si penyewa gedung menyewakan gedungnya tersebut selama 12 bulan dengan harga sewa 20 juta rupiah. Nah, di sini
sang penyewa gedung mempunyai hak penuh selama 12 bulan dan sang pemilik gedung tidak boleh menggunakan atau memakai gedung yang sudah disewakannya. Ini adalah contoh salah satu perikatan antara kedua pihak. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Misal, si A melakukan perjanjian dengan si B yang akan membayar sisa utangnya pada 21 Oktober 2022. Soal yang keenam atau soal yang terakhir, jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper yang Anda kerjakan berupa identifikasi atau rumusan masalah dan jawaban kesimpulan dari hal tersebut. Nah, isi paper saya merupakan eksistensi perkembangan hukum perdata yang ada di Indonesia. Nah, keadaan hukum perdata di Indonesia saat ini bersifat majemuk atau beraneka ragam. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yakni etnis hostia juridis. Kitab Hukum Perdata Indonesia merupakan modifikasi Kitab Hukum Perdata Belanda tahun 1848, sehingga banyak undang-undang yang belum mampu memenuhi kebutuhan zaman. Karena KUHP dan KUH Perdata sampai saat ini masih dinyatakan berlaku sebagai undang-undang, oleh karena itu KUH Pidana dan KUH Perdata berkedudukan sebagai undang-undang sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sekian presentasi dari saya tentang UAS Hukum Perdata semester 2 Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh kelas 2A. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.